Kepala daerah dan pejabat pemerintahan Provinsi Riau sering sekali berurusan dengan lembaga anti korupsi. Baru-baru ini, Gubernur Riau periode 2025-2030, Abdul Wahid dan 10 orang lainnya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada 3 November 2025. Penangkapan Abdul Wahid menambah daftar panjang kepala daerah Riau yang tersandung kasus hukum. Sebelumnya, 3 gubernur Riau lebih dulu terlilit kasus dengan berbagai modus, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga suap alih fungsi lahan. Sementara 2 lainnya juga pernah diperiksa terkait dugaan korupsi. Lantas, siapa saja mereka dan kasus apa yang menjerat mereka? Abdul Wahid adalah pengusaha sekaligus politikus senior PKB yang baru saja terpilih sebagai Gubernur Riau periode 2025-2030. Ia dikenal sebagai politikus muda yang vokal dalam isu keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan berasal dari kalangan akar rumput menjadi modal politik utama yang kerap digaungkan. Abdul Wahid menempatkan dirinya sebagai putra daerah yang dekat dengan rakyat kecil. Abdul Wahid dikenal sebagai sosok yang meniti karir dari bawah. Mantan petugas kebersihan dan kuli bangunan itu mulai menapaki dunia politik saat masuk ke PKB. Di PKB, ia pernah menjabat sebagai wakil sekretaris DPW PKB Riau sejak 2002 hingga 2009, hingga dipercaya sebagai ketua Dewan Tanfis DPW PKB Riau sejak 2011. Karir politik Abdul Wahid makin moncer saat dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode. Kesuksesannya di provinsi membawanya ke panggung nasional sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Pada Pileg 2024, Abdul Wahid kembali terpilih sebagai anggota DPR, namun ia memilih untuk mundur dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau. Berpasangan dengan SF Haryanto, ia memenangkan kontestasi politik di daerahnya dan sukses menjabat sebagai Gubernur Riau termuda di usia 44 tahun. Sayang beribu sayang, karir gubernur muda yang punya visi pemerataan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas itu harus berakhir di tangan KPK. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 pejabat daerah di wilayah Provinsi Riau pada Senin siang. 1 dari 10 yang diamankan adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid. Pada 3 November 2025, Abdul Wahid dan 10 orang lainnya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan kasus suap di Dinas PUPR Provinsi Riau. Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar Gubernur Riau yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, 3 gubernur pendahulunya telah lebih dulu mendekam di penjara. Gubernur Riau pertama yang berurusan dengan KPK adalah Saleh Jasid. Saat menjabat sebagai Gubernur Riau periode 98 hingga 2003, politisi Partai Golkar ini didakwa telah melakukan korupsi dalam pengadaan unit mobil pemadam kebakaran. Saleh menunjuk kontraktor secara langsung, melakukan markup harga, serta penyimpangan anggaran APBD Riau 2003 yang merugikan negara sebesar 4,7 miliar. Akibat kasus ini, Saleh Jasid divonis penjara 4 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gubernur Riau Rusli Zainal. Rusli langsung dibawa penyidik KPK ke Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan. Gubernur Riau kedua yang berurusan dengan KPK adalah Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003-2013. Saat menjabat sebagai gubernur, ia bersama 2 bupati dan kepala dinas kehutanan Riau melakukan jual beli izin fungsi lahan kepada korporasi dan pengusaha. Politisi Partai Golkar ini memberikan izin fungsi lahan secara ugal-ugalan kepada 9 perusahaan. Kerugian negara dari izin yang bermasalah itu mencapai 265 miliar. Selain kasus itu, Rusli Zainal juga memeras kontraktor, menerima suap dan menyogok anggota dewan terkait PON Riau 2012. Akibat kasus ini, Rusli Zainal divonis penjara 14 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Gubernur Riau Anas Ma'mun sebagai tersangka penerima suap 2 miliar rupiah. Ma'mun diduga terlibat kasus suap alih fungsi hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Gubernur Riau selanjutnya yang tertimpa kasus korupsi adalah Anas Ma'mun. Pada 2014, Anas Ma'mun meminta uang pelicin sebanyak 7 miliar kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk memuluskan permohonan alih fungsi lahan dari kawasan hutan ke kawasan non-hutan. Kasus besar ini kemudian turut menyeret Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Menko Pangan. Akibat kasus ini, Anas divonis penjara 6 tahun. Pada 2020, Anas bebas bersyarat setelah menjalani 3 tahun penjara. Namun tak berselang lama, ia kembali menjadi tersangka dalam kasus suap 1 miliar untuk percepatan pengesahan rancangan APBD Provinsi Riau. Anas harus kembali mendekam di penjara selama 1 tahun akibat kasus ini.
Gubernur Riau periode 2014-2019, Andi Rahman, meski belum pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi, tetapi namanya sering muncul dalam saksi kunci dalam beberapa perkara, termasuk kasus dugaan korupsi proyek flyover jalan di Riau dan dugaan korupsi pengolahan BUMD PT SPR Langgak. Gubernur Riau 2019-2024, Syamsuar, juga terseret dalam kasus dugaan korupsi pengolahan BUMD PT SPR Langgak. Kasus ini tengah ditangani Bareskrim Polri dan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Korupsi di Riau tidak hanya dilakukan para gubernurnya, bupati-bupati di Riau turut andil dalam mencatatkan noda hitam korupsi di bumi lancang kuning. Berdasarkan data KPK, Kejaksaan dan laporan media, setidaknya 20 kepala daerah di Riau telah divonis bersalah karena kasus korupsi. Ramlan Zas, Bupati Rokan Hulu 2001-2006, divonis penjara 1 tahun 3 bulan dalam kasus korupsi dana APBD dan pengadaan genset tahun 2005, kerugian 2,5 miliar. Suparman, Bupati Rokan Hulu 2016, divonis penjara 6 tahun dalam kasus suap pembahasan APBD Riau. Tengku Azmun Jafar, Bupati Pelalawan 2001-2008, divonis penjara 11 tahun dalam kasus korupsi penerbitan izin kehutanan, kerugian 1,3 triliun. Arwin AS, Bupati Siak 2001-2011, divonis penjara 4 tahun dalam kasus suap izin kehutanan, kerugian 301 miliar. Raja Tamsir Rahman, Bupati Indragiri Hulu, periode 99 hingga 2008, divonis penjara 9 tahun dalam kasus izin pengolahan hutan, kerugian 78 triliun. Andi Putra, Bupati Kuansing 2001-2024, divonis penjara 4 tahun dalam kasus suap izin perkebunan kelapa sawit sebesar 1,5 miliar. Sukarmis, Bupati Kuansing 2006-2016, divonis penjara 12 tahun dalam kasus korupsi pembangunan Hotel Kuansing, kerugian 22 miliar. Mursini, Bupati Kuansing 2016-2021, divonis penjara 4 tahun dalam korupsi dana kegiatan rapat dan kunjungan kerja senilai 7,2 miliar. Burhanuddin Hussein, Bupati Kampar 2005-2011, divonis penjara 2,5 tahun dalam kasus korupsi izin kehutanan. Indra Mukhlis Adnan, Bupati Indragiri Hulu 2003-2013, sempat tersandung kasus korupsi namun divonis bebas oleh MA. Zulkifli Adnan Singkah, Wali Kota Dumai 2005-2021, divonis penjara 5 tahun dalam kasus suap DAK Dumai dan gratifikasi proyek senilai 3,9 miliar. Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti 2021-2023, divonis penjara 9 tahun dalam kasus korupsi pemotongan anggaran dinas, kerugian 3 miliar. Herlian Saleh, Bupati Bengkalis 2010-2015, divonis penjara 3 tahun dalam kasus korupsi dana hibah, kerugian 31 miliar. Amril Mukminin, Bupati Bengkalis 2016-2021, divonis penjara 8 tahun dalam kasus suap proyek infrastruktur, kerugian 10 miliar. Yan Pranajaya, mantan Sekda Riau, divonis penjara 3 tahun karena terbukti korupsi senilai 1,8 miliar. Tengku Fauzan Tambusai, mantan PLT Sekretaris DPRD Riau, divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi anggaran perjalanan dinas. Kasus-kasus ini menjadi bukti bahwa Riau masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat korupsi kepala daerah tertinggi di Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur, suap perizinan lahan, hingga pengolahan APBD menjadi ladang basah yang terus-menerus dipergunakan untuk memperkaya diri.